Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma inna nas'aluka inna ilman nafi'a ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikati al-muqarrabina. Allahumma fakihna fiddin wa'allimna at-ta'wil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin Habibillah. Macam kalimat kalimat ismiyah kalimat ismiyah mubtada khabar kalimat fi'liyah fa'il Zaidun talibun Zaid siswa Zaidun mubtada talibun khabar Ja'a Zaidun datang ja'a fi'il Zaidun fa'il isim marfu ada 7 yaitu fa'il naibul fa'il mubtada khabar inna isim kana tawabil marfu fa'il adalah isim setelah
Kata kerja aktif i'rabnya rafa. Doroba Zaidun, Zaid memukul. Zaidun fa'il akhirnya dhamma. Naibul fa'il isim setelah kata kerja pasif i'rabnya rafa. Riba Zaidun, Zaid dipukul. Zaidun naibul akhirnya dhamma. Mubtada adalah isim ma'rifat. Awal kaliman i'rabnya rafa. Talibun Zaid siswa. Zaidun ada akhirnya dhamma. Khabar adalah merangkan kepada mubtada i'rabnya rafa. Zaidun talibun Zaid siswa. Talibun khabar akhirnya dhamma. Lanjut Ustaz. Geser. Memasuki kalimat ismiyah. Nasab khabarnya rofa. Inna talibun dan isimnya talibun khabarnya. Inna sungguh laita andaikan. Anna sungguh karena seakan. Agaknya tetapi la'alla semoga. Sakina tetapi tiada. Karena memasuki kalimat ismiyah. Isimnya rofa, khabarnya nasab. Karena Zaidun talibun dan isimnya taliban khabarnya. Karena adalah som menjadi ain sabu menjadi dalam masih madama lagi amsa masuk sore telah menjadi isim majrur ada tiga dan majrur mudhaf ilaih tawabil majrur yang ada empat atau badal tauhid susunan huruf jar dan setelahnya itu namanya jar majrur min zaidin dari zaid min huruf jar zaidin majrur susunan dua isim atau lebih. Pertama mudhaf, kedua mudhaf ilaih. Mudhaf tanwin dan mudhaf ilaih Ibnu Zaidin anak Zaid. Mudhaf Zaidin mudhaf ilaih.
hamba Allah Abu Mudaf Allah Mansub ada dua belas inna Kabarkan maf'ul bihi maf'ul mutlak maf'ul li ajli maf'ul ma'al munada mustasna tawabilil mansub Naat matub badal tauhid mengikuti isim mansub memasuki kalimat maf'ul bihi objek kalimat setelah fa'il i'rabnya nasab darabtu zaidan kufur zaid darabtu fi'il fa'il zaidan maf'ul Huruf zamar isim yang nasab keterangan waktu akhirnya fathah pada zaidin sesudah zaid bangga dorof akhirnya fathah dorof makan isim yang nasab keterangan tempat akhirnya fathah Mama Zaidi di depan Zaid fathah maf'ul mutlak isim yang nasab penguat pekerjaan atau penjelas Darba Zaidun Darba Zaid memukulkan yang keras Maf'ul li ajli isim yang nasab nama sebab Oma Zaidun imalil ustad diri karena hormat ustad adalah isim yang nasab jelas kondisi perbuatan Zaidun rokiban Zaid datang berkendaraan Tamyiz adalah isim yang nasab penjelas kesamaran ukuran atau sifat Toba Zaidun khuluqan Zaid baik yaitu akhlaknya adalah kata sifat mengikuti i'rabnya man'un kita yang baru abun man'un jadi setelah huruf atau mengikuti i'rabnya ma'muf alai Zaidun wa bakrun Zaid dan bakar bakrun Zaidun ma'muf alai
adalah kata jelas mengikuti irobnya bedal min zaidun dahi zaidun badal asyaitu mubdal minhu tauhid adalah kata penguat mengikuti irobnya muakkad zaidun nafsu dari dirinya zaidun muakkad nafsu taukid. Ya. Kita lanjutkan praktek. Terakhir Pak Ustadz, sampai. boleh tanya dulu Pak Ustadz sebentar. Iya. Yang isim yang mansub itu ada 12 atau ada 14 ya Pak Ustadz? Yang tadi Ada isim banyak sebenarnya. Cuma itu yang sering keluar aja. Oh gitu. Yang populer. Yang di buku ini ada 14. Tambahannya apa? Tambahannya apa, Bu? Baik, kita lanjutkan praktek kita ya. Terakhir sampai aqallut dafni. Oke, sekarang faslun yumbashu al-mayyitu li arba'i khisalin lil ghusli idza lam yataghayyar wali taujihihi ilal qiblati walil mali idza dufina ma'ahu wal mar'ati idza dufina janinuha wa amkanat hayatuhu. Silakan diterjemahkan sendiri. Ada kata yang belum tahu? Yumbasu. Digali, dibongkar. Oh, dibongkar. Maksudnya kuburannya dibongkar. Maksudnya apa? Dibongkar ulang. Kalau harus dibongkar gitu. Ya ampun, dibongkar. Iya. Maitu li arba'i. Harus dibongkar ulang kuburannya karena 4 perkara. Ada 4 perkara ya. Apa? Li arba'a hisofi. Li arba'i kan ada li huruf jar. Iya. Oh iya, li arba'i. Lalu itu sebelahnya apa? Khisalin. Hisolin. Oh, hisolin. Hisolin di dalam yataghayyar wali wajihihi ila qiblati walil mali idza dufina ya ma'ahu wal mir'at wal mar'ati idza dufina janini itu ya. Wali taujihi. Kalau wa amkanat dan memungkinkan. Oh, memungkinkan. Hayatihi. Oh iya. Idza dufina. Tidak dufina. Janin ini ya, janin nih. Arba'i hasolin. Solin
Al-maitu li arba'i hisolin. Silakan yang mau baca. Amkanat. Oh iya. Wa amkanat apa tadi Ustaz? Memungkinkan. Yan bisu. Yan basya yan bisu. Lam ya toy. Enggak, membongkar Bu, Pak. Membongkar kuburan. Ma makna yan bisu Ustaz? Yumbasyu dibongkar. Membaca mayit. Dibongkar. Lagi mayat. Kali Ilmar. Memana hisol bawang. Perkara. Perkara. Khoslatun khisalun. Khoslah. faslun. Ya. Yan bisu tadi membasuh Ustaz. Yumbasyu dibongkar. Dibongkar. Musuh al-mai. Dibongkar. Dibongkar. Coba anak Ustaz. Ya, silakan. Nasiruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Faslun ay hada faslun. Yumbisul mayyiti. Yumbasyu. Yumbasul mayyiti. Mayyitu. Yumbasul mayyitu. Adapun. Ini bukan mubtada. Bukan ya. Yumbasul mayyitu. Mayit yang dibongkar. Li arba. Yumbasyu dibongkar. Apa yang dibongkar? Al-mayyitu, mayit. Yumbasul mayyitu dibongkar. Apa yang dibongkar? Al-mayyitu mayit. Li arba'i khisolin. Yaitu 4 beberapa perkara. Karena 4 perkara. Karena 4 beberapa perkara. Lil ghusli. Sebab yang pertama adalah mandi. Karena mandi. Karena untuk dimandikan. Karena untuk dimandikan. Di dalam yataghayyar. Apabila tidak berubah. Belum berubah. Apabila belum berubah. Walitawajjihi. Walitawjihi dan untuk menghadapkannya si mayit itu ilal kiblati kepada kiblat. Ya. Walil mali dan kepada harta. Karena harta. Dan karena harta idadaf lima'ahi. Idadufina ma'ahi. Apabila terkubur. hartanya itu banyak. Dikubur. Banyak. Sama orang Cina kayaknya. Dikubur. Wal mar'atu dan adapun perempuan. Dan mar'ati karena perempuan. Wal mar'ati karena perempuan. Idadaf janiniha. Idadufina. Ida dafina janiniha. Dufina janiniha apabila dikubur janinnya wa amkanat hayatuhu wa amkanat hayatuhu dan agar tenang hidupnya. Memungkinkan. Masih hidup. Memungkinkan. Wa amkanat hayatuhu dan memungkinkan hidupnya si mayit. Iya, hidupnya janin. Hidupnya janin ya. Si mayit. Kalau dikira-kira belum meninggal mayat janinnya. Ya, jadi kemungkinan bayinya itu masih hidup. Jadi harus segera dibongkar lagi kuburannya agar diselamatkan bayi yang ada di perut ibunya itu. Ya. Oke, silakan yang lain satu lagi. Ya, boleh. Ya kan Pak Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ada faslun. Inilah asal. Apa tadi
Yumbashu itu majhul. Oh, Digali. yumbashu Dibongkar. al-maitul arba'i khisolin. Ya, yumbashu dibongkarnya mayit arba'i ada 4 khisolin. Karena 4 khisolin hal atau perkara. Lil ghusli ya. Lil ghusli yaitu lil ghusli oleh sebab dimandikan untuk dimandikan ya, untuk dimandikan idza ketika atau apabila lam yataghayyar. Lam jadi ketika lam belum yataghayyar berubah. Wali taujihi dan apa nili dan dihadapkan ya, untuk menghadapkan ilal mayit, untuk menghadapkan mayit ila ke arah atau kepada al-qiblati, menghadap ke arah kiblat. Ya. Walil mali dan lil mali oleh sebab karena harta idza tufina terkubur ya. Dikubur ma'ahu bersama bersama mayit. Wal mar'ati apabila jenazah perempuan karena perempuan idza tufina apa yang terkubur janiniha janinnya wa amkanat dan memungkinkan dan memungkinkan hayatuhu kondisi hidup janinnya, kehidupan janin tersebut. Ya, bagus. Baik, sekarang kita bahas ya. Yumbashu boleh dibongkar. Apa yang boleh? Al-mayyitu. Mayit, maksudnya kuburannya ya, bukan mayitnya. Ya. Boleh dibongkar apa? Al-mayyitu kuburan mayit. Kuburan mayat boleh dibongkar li arba'i khisalin karena 4 perkara. 4 hal. Yang pertama lil ghusli karena untuk memandikan, untuk dimandikan. Jadi sumpama mayitnya belum dimandikan, ya, tapi udah keburu dikubur, entah karena lupa, entah karena nggak tahu, gitu ya. Maka harus dibongkar lagi. Idza apabila lam belum yataghayyar apa? Berubah. Jadi mayitnya masih utuh, belum menjadi apa? Belum membusuk lah. Iya, belum membusuk, belum membangkai. Taghayyara yataghayyaru. Lam yataghayyar. Itu yang pertama. Yang kedua wali taujihihi dan untuk menghadapkan mayit. Wajjaha yuwajjihu taujih. Dari kata apa? Wajjaha. Artinya apa wajjaha? Wajah menghadap. Menghadapkan. Iya.
Inni wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya saya menghadapkan Hadap wajahku atau wajah. diriku kepada Allah. Taujih artinya itu menghadapkan. Ilal kiblati, Ke arah ke arah kiblat. Nah, ini seumpama salah menguburkan, harusnya ke arah kiblat malah ke arah apa? Ya bukan kiblat. Maka harus di apa? Bongkar. Bongkar. Yang ketiga walil malik, ya, karena ada harta. di bawah gitu maksudnya. Idza dufina, apabila dikubur ma'ahu bersama dia. Ini. Jadi kalau dia kuburannya Cina. Iya. Itu yang sumama orang Islam ya, menguburkan dengan harta atau apa? Sumpama ada cincin di tangannya, ada cincinnya. Nah, nggak boleh ada cincinnya, harus dilepas. Walaupun bukan emas gitu ya. Apa aja? Kalau Kayak cincin, ya perak juga sama. Oh. Kalau selain perak dan emas? Contohnya, pokoknya harta yang bernilai. Gigi emas. Kalau gigi, kalau sulit untuk mengambilnya ya nggak usah. Tapi kalau bisa mengambilnya tanpa menodai kehormatan mayit, nggak apa-apa, diambil. Dilepas ya. Lepas. Wal mar'ati, dan karena perempuan, mayit perempuan, idza dufina, apabila dikuburkan. Ini dari kata apa? Dafana. Dafana kan menguburkan. Kalau dufina dikuburkan. Berarti majhul ya. Pasif. Apa yang dikuburkan? Ini naibul fa'ilnya. Apa? Janinuha. Nah, kalau naibul fa'il kan rofa. Janinnya. Sumpama ada ibu-ibu meninggal masih hamil. Ya, masih hamil tua sumpama. Nah, ketika meninggal kan bisa jadi anaknya masih hidup. Ya enggak? Nah, ternyata udah keburu dikubur, maka harus dibongkar. Iya, barangkali masih hidup. Wa amkana, dan memungkinkan. Amkana yumkinu, ya, artinya memungkinkan. Amkana yumkinu, artinya memungkinkan. Apa yang memungkinkan? Hayatuhu, kehidupannya janin. Maksudnya janinnya itu kemungkinan masih hidup. Nah, maka harus dibongkar. Ya. Jelas ya? Baik, sekarang kita bahas nahwu sorofnya. Yumbashu, isim fi'il huruf. Fi'il. Kenapa fi'il? Ada ya. Ada ya. Nah, asalnya itu apa? Nabasha yambushu. Artinya apa? Menggali, membongkar kuburan. Membongkar kuburan. Kalau yumbashu berarti jenisnya fi'il apa? Mudhari majhul. Iya. Kenapa? Pasif ya. Awalnya doma, sebelum akhir fathah. Ini ikut pola pasif sedang. Fi'il mudhari pasif. Yumbashu, digali atau dibongkar. Apa yang dibongkar? Ya, setiap fi'il butuh apa? Nah, tapi di sini fi'ilnya majhul, berarti butuh apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Al-mayyitu. Al-mayyitu sebagai naibul fa'il. Karena setelah kata kerja pasif. Setelah kata kerja pasif. Ya.
Isim rofa setelah kata kerja pasif itu naibul fa'il. Kalau isim rofa setelah kata kerja aktif namanya apa? Fa'il. Fa'il. Fa'il ya. Li arba'i Jar. jar majrur khisalin Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Ini arba'i juga selain majrur sebagai apa? Sebagai mudhof. Karena 4 perkara. Tuh. Lil ghusli sebagai apa? Jar majrur. Jar majrur. Yang pertama karena untuk dimandikan karena belum mandi mayitnya. Idza huruf atau kata syarat. Lam huruf jazm yataghayyar fi'il mudhari majzum. Kenapa majzum? Ada lam. Ya. Asalnya apa? Taghayyaru. Asalnya ru menjadi apa? Ro. Menjadi ro, menjadi yataghayyar. Sukun menjadi sukun lam. Oh iya ya, karena ada huruf jazm nih Ustaz ya. Karena ada lam jadi yataghayyar itu. Taghayyara yataghayyar. Wali wa sebagai li tauji. Li sebagai apa? Jar taujihi. Majrur. Tauji dari kata apa ini? Coba satu aja. Bu Eli, tauji dari kata apa? Taujaha ya. Dari wajaha yuwajihu taujihan. Masdar. Wajaha yuwajihu taujih. Allama yu'allimu ta'liman. Ta'lim. Ini pola fa'ala yufa'ailu taf'il. Wali taujihihi. Hi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Ilal kiblati sebagai apa? Jar majrur. Wa sebagai apa? Atof. Lil mali sebagai apa? Jar majrur. Idza sebagai kata syarat. Tufina sebagai apa? Maf'ul. Fi'il mudhari majhul. Asalnya dari dafana artinya apa? Menguburkan. Kalau dufina dikuburkan. Ma'ahu bersama mayit. Ma'a sebagai dorof. Hu sebagai mudhaf ilaih. Wa sebagai almar'ati sebagai ma'tuf kemana? Ghusli. Ghusli. Lil ghusli. Idza syarat tufina mati majhul pasif sama seperti tadi tufina ini. Janinu sebagai naibul fa'il karena isim rofa isim marfu jatuh setelah fi'il pasif. Kata kerja pasif. Ha sebagai mudhofun ilaih. Mudhaf ilaih. Wa sebagai amkanat sebagai
Amkanat. Fi'il mah Ya. madi. Amkanat itu asalnya amkana. Amkana yumkinu. Polanya af'ala yuf'ilu. Dan memungkinkan. Apa yang memungkinkan? Hayatuhu. Hayatuhu. Hayatu sebagai Naibul fa'il. Naibul fa'il. naibul fa'il. Hu sebagai Mudafil. mudhafun ilaih. Ya. Jelas? Hayat. Hayatuhu sebagai apa, Pak? Hayat. Naibul Naibul dari mana? fa'il. Dari amkanat tadi. Amkanat. Naibul fa'il. Aduh. Fa'il, maaf. Fa'il. Bukan naibul fa'il, tapi fa'il. Karena amkanat itu aktif. Oh iya, makanya jadi saya bingung. Aktif. Tad, Hmm. kalau kebutuhan forensik kok nggak masuk di sini ya, yang dibolehkan bongkar makam nih ya. Oh iya ya. Ya nggak masuk kan, kemarin kejadian tuh orang dianiaya kan, mau ditangkap pelakunya kan dibongkar tuh Ustaz. Iya, Tuh iya. di sini masuk ke mana? Ya mungkin masuknya ke ini kali, yang pertama kali. Lil Mandikan. ghusli. Iya. Lil Ghusli kayaknya Pak. Oh, masuknya ke situ. Karena kan lil ghusli itu kan fardu kifayah ya. Iya. Untuk mengungkap kebenaran itu kan fardu kifayah juga. Ya kan? Fardu kifayah harus ada salah satu yang menegakkan kebenaran kan? Iya. Jadi kemungkinan masuk situ. Itu ya, masih Ustaz. Ya. Selanjutnya al-faslun al-isti'anatu arba'u khisalin mubahatun wa khilaful aula wa makruhatun wa wajibatun. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i wa khilaful aula hiya sabbul ma'i ala nahwil mutawaddi'i. Ya, nahwil mutawaddi'i. Wal makruhatu hiya liman yaghsilu a'dha'ahu. Wal wajibatu hiya lil maridi ingda al-ajzi. Ingda al-ajzi. Al-ajzi. Ya, silakan. Ada kata yang sulit? Banyak ini kayaknya. Banyak. Ista'ana dari kata apa? Ista'ana yasta'inu. Isti'anatan. Itu apa itu, Pak? Minta tolong. Minta pertolongan. Minta tolong itu, Pak Ustaz. minta tolong. Ta'inu ista'ana. Ista'ana. Aula. Makruh. Minta tolong itu ada 4 macam. 4 hukum. Cara isolin. Indal ajzi ma makna Ustaz? Ingda artinya apa ingda? Inda Ketika al-ajzi itu tidak mampu. Ketika tidak mampu ya. Ingda ketika al-ajzi tidak mampu. Kalau maridi. Marid orang sakit. Marid orang sakit. Marodo dia, marod. Marid. Nahwil kepada. Nahwi. Mana tadi nahwi? Nahwil mutawati. Mana sih nahwi? Nahwil mutawati. Kepada. Ada lagi? Mubahatun Kepada. Apa? Mubahatun. Mubah itu ya mubah. Boleh. Iya. Mubah itu yang dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan juga tidak
Berdosa itu mubah. A'dha'ihi ma makna Ustaz? A'dha ahu. Anggota-anggotanya. Anggota wudu. Nahwi tadi apa Pak Ustaz? Nahwi kepada. Kepada makruh. Coba kepada Ustaz. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah. Faslun ay hada faslun al-isti'anatu adapun bagi orang-orang yang meminta pertolongan Al-isti'anatu adapun meminta tolong. Al-isti'anatu adapun meminta tolong arba'u khisolin itu ada beberapa sesuatu. Mubahatun yang khisol di sini maksudnya hukum ya. Ada 4 hukum. Ada 4 macam boleh. Yaitu ada perkara 4 macam hukumnya. Mubahatun yang pertama adalah hukumnya mubah. Wa khilaful aula dan perbedaan yang pertama. Wa khilaful aula dan menyisihi yang utama. Wa khilaful aula dan menyelisihi yang pertama. Yang utama. Wa makruhatun dan makruh. Wa wajibatun dan wajib. Wal mubahatu adapun hukum yang pertama adalah mubah. Ia takribul ma'i adalah mendekatkan air. Mendekatkan ya. Iya. Wa khilaful aula dan penselisihan menyisihi yang utama. Menyelisihi yang utama ia sopmani adalah menepuk ya, menjauhkan air. Mengucurkan, menyiramkan air adalah menyiramkan air ala nahwil mutawaddi'i kepada orang yang berwudu. Iya. Wal makruhatu dan hukum yang makruh yaitu liman yaksilu a'dha'ihi adalah bagi orang yang membersihkan anggota-anggota wudunya. Wal wajibatu dan hukum yang wajib hiya adalah lil maridi bagi orang yang sakit indal ajzi ketika apa tadi ya? Ajzi tidak mampu. Ketika tidak mampu indal ajzi ketika tidak mampu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, bagus. Silakan yang lain. Ustaz. Silakan Pak Gunarso. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah fasal al-isti'anatu adapun minta bantuan adalah arba'u khisolin 4 macam atau 4 perkara. Mubahan yang pertama mubah wa khilaful aula dan menyelisihi yang utama wa makruhatu dan makruh ya makruhatun ya wa makruhatun dan makruh wa wajibatun dan wajib wala mubahan maka adapun mubah ia adalah takribul ma'i mendekatkan air wa khilaful aula dan adapun menyelisih yang utama ya adalah sobul ma'i mengucurkan air ala atas nawi kepada al mutawaddi kepada orang yang berwudu wal makruhatu ya al mutawaddi kepada orang yang berwudu ya mutawaddi ya saudara. Al-mutawaddi amal mutawaddi pada orang yang berwudu. Mutawaddi.
pada orang yang berwudu. Wal makruhatu adapun makruh ya adalah liman bagi orang yang silu membasuh anggota badannya. Wal wajib anggota wudu ya. Wal wajibatu dan adapun yang wajib dia adalah lil mariti bagi orang yang sakit indah ketika al-azazi tidak mampu. Iya, bagus. Baik. Al-isti'anatu adapun minta tolong. Arba'u khisalin adalah 4 macam. Minta tolong itu ada 4 macam hukumnya. Arba'u khisalin. Yang pertama yaitu mubahatun, mubah. Hukumnya mubah. Mubah itu tidak wajib, tidak haram. Ya, mubah, tidak makruh juga. Tidak diperintah, tidak dilarang. Itu mubah. Tengah-tengah. Yang kedua wa khilaful aula dan menyisihi yang utama. Ini mirip seperti makruh ya. Khilaful aula itu mirip seperti makruh, mirip. Wa makruhatun dan makruh. Makruh ini kalau dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Wa wajibatun dan wajib. Wajib itu apa? Terus. Kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Fal mubahatu maka adapun yang mubah ia adalah takribul ma'i, mendekatkan air. Ini misalnya adalah mendekatkan air. Seumpama kita lagi mau wudu gitu. Airnya jauh, minta tolong airnya didekatin ke saya. Nah, itu hukumnya apa? Wajib. Mubah. Oh, mubah. Ini yang pertama kan mubah. Mubah, silakan boleh-boleh saja. Wa khilaful aula, adapun yang khilaful aula menyisihi yang utama. Khilaful aula ya. Kalau aula artinya yang utama. Kalau ula yang pertama. Hiya adalah sobbul ma'i, mengucurkan air. Ala nahwil mutawati'i, kepada orang yang berwudu. Ya, jadi kita megangin air nih. Ya, atau kita nyidukin air untuk orang yang sedang wudu. Ini hukumnya khilaful aula. Ini. Tapi kalau tidak ada uzur, kalau ada uzur ya boleh. Kalau tidak ada uzur, ya. Wal makruhatu adapun yang makruh hiya adalah liman bagi orang yang yaghsilu membasuh a'dha'ahu, anggota tubuhnya. Ya, ini hampir sama seperti ini orang wudu, ya. Kalau ini bisa jadi mungkin sedang mencuci kakinya, mencuci tangannya, mungkin ada najisnya. Itu hukumnya juga hampir sama kan, khilaful aula dengan makruh itu hampir sama. Wal wajibatu adapun yang wajib hiya adalah lil maridi, bagi orang yang sakit. Bagi orang yang sakit ingdal ajazi, ketika tidak mampu. Orang sakit mau wudu sulit. Nah, maka dia wajib minta tolong. Gitu. Jangan diam saja. Jangan diam saja. Kalau diam saja nanti dia nggak sholat, gitu kan? Kalau dia memaksakan diri mungkin berbahaya pada dirinya sendiri, begitu. Makanya wajib. Ya, jelas? Berarti untuk yang 1, 2, 3 itu untuk orang sehat ya, Ustaz? Iya, untuk orang yang sehat. Yang keempat wajib ya, baik wajib. Ya, kalau orang yang tidak mampu wajib. Statement tadi ulang, dan yang wa khilaful aula itu khilaful aula menyisihi yang utama, hampir mirip seperti makruh. Maksudnya kasusnya.
mengucurkan air kepada orang yang berwudu. Oh, dia Iya. sendiri aja bisa ya, Dad? Iya, ngapain nyuruh orang kan? Nanti kayak Berarti ini ada mubah, ada menyelisih itu makro. Yang sunahnya nggak ada ya? Sunahnya nggak ada. Tapi memang pernah terjadi, Ustadz, kalau minta bantuan itu misalnya menimba pakai ember itu terus nggak bisa ngucurin sendiri, minta bantuan. Kecuali kalau ada uzur. Kalau ada uzur boleh. Misalnya sarungnya melorot ya, Dad? Misalnya sarungnya melorot pas lagi wudu. Iya itu. Tolong. Ya. Ada lagi silakan. Sarung melorot itu artinya apa ya? Turun. Kancingnya lepas. Sarungnya kepleset. Oke, sekarang kita bahas salah satu ya yang jawab. Siapa yang jawab? Pak Marto. Pak Marto dulu deh ya. Al-isti'anatu sebagai mubtada. Karena Ma'rifat di alam kalimat. Iya. Arba'u sebagai khabar. Karena menerangkan mubtada. Ya, selain sebagai khobar sebagai apa? Sebagai mudhof. Khisalin sebagai mudhof ilai. Karena yaitu setelah mudhof. Yaitu setelah mudhof. Khisal ini dari kata apa? Khosala. Khoslatun. Khoslah. Mufradnya itu khoslah. Khoslatun khisalun. Jamak taksir. Isti'anat dari kata apa? Ista'ana yasta'inu, masdarnya isti'anatan. Jamaknya isti'anat. Jamak apa ini? Mu'anas salim. Kalau nasta'inu, Ustaz? Kalau itu kan fi'il mudhari'nya nasta'inu. Ista'ana yasta'inu. Yasta'inu ya-nya diganti nun. Jadi nasta'inu. Kami minta tolong. Kalau ini masdarnya. Isti'anah masdarnya. Mubahatun sebagai apa? Sebagai badal. Badal karena menggantikan arba'un. Ya, bagus. Mubahatun badal. Wa sebagai atop. Karena khilafu sebagai khilafu maktuf. Maktuf ke mubahatun. Ya, karena kenapa sebagai maktuf? Itu mengikuti maktuf rofa. Jatuh setelah huruf atof. Al-aula sebagai aula sebagai khilaful aula. Dan keadaan aula utama ya. Menyisihi yang utama. Hal ya. Sebagai hal ilaih. Itu yang susunan idhofah ini. Yang pertama nakiroh, yang kedua makrifat. Mudhaf ilaih. Karena khilafu ini sebagai mudhaf. Wa sebagai makruhatun maktub karena jatuh setelah huruf atop. Wa sebagai huruf atop. Wajibatun maktub ke ini mubahatun. Nah, sekarang Pak Nasruddin. Fa sebagai huruf ya. Ya, huruf apa? Huruf depan jar juga jar ya. Huruf atof. Ini kan huruf atof. Atof ya, atof. Al-mubahatu sebagai Al-mubahatu maktub. Ini berarti fa-nya bukan fa atof. Fa apa? Harfu istinab. Ya, fa
Ini fa namanya fa fasilah. Fa fasilah itu fa yang untuk memperinci. Ya. Fasilah. Fa fasilah, fa untuk memperinci. Kan tadi kan sudah disebutkan apa? Sudah disebutkan 4. 4 ini apa saja? Diperinci dengan ini. Fal mubahatu. Adapun yang mubah. Al mubahatu sebagai apa? Al mubahatu sebagai mubtada. Ya, hiya sebagai? Hiya sebagai khobar. Khobar. Takribu. Takribu sebagai mudhaf. Takribu mudhaf. Al-ma'i. Ya. Al-ma'i mudhaf ilai. Iya, bagus. Takrib dari kata apa? Takrib ya. Taqarraba ya. Qarraba. Qarraba yuqarribu taqriban. Taqrib. Qarraba. Sama seperti tadi wajjaha yuwajjihu taujihan. Qarraba yuqarribu taqrib. Artinya apa? Mendekatkan. Al-ma'i sebagai mudhaf ilaih. Wa sebagai atof. Ilafu mudhaf. Selain mudhaf sebagai maktub. Al-aula sebagai Al-aula mudhaf ilaih. Hiya sebagai khobar. Sobbu mudhaf. Al-ma'i mudhaf ilaih. Ya. Ala ini apa namanya? Huruf apa? Huruf atof ya. Huruf jar. Nahwi jar majrur. Al-mutawaddi'i mudhaf ilaih. Ya, mutawaddi dari kata apa? Dari kata tawado. Ya. Nah, tawaddo'a yatawaddo'u. Mutawaddi'un. Isim fa'ilnya mutawaddi'un. Tawaddo'a sudah berwudu. Yatawaddo'u sedang berwudu. Nah, nanti isim fa'ilnya apa? Mutawaddi'un. Orang yang berwudu. Wal makruhatu. Wa sebagai huruf atof. Al makruhatu sebagai maktub. Atau sebagai mubtada. Hiya sebagai khobar. Liman ini isim ini. Liman jar majrur. Yaghsilu udhurah ya itu ya. Ilmu dore asalnya dari ghasala yaghsilu. A'do'anya sebagai ini maf'ul bih. Bagus, maf'ul bih. Iya, bagus. A'do'a maf'ul bih. Maf'ul bih untuk mana? Untuk yaksilu. Iya, bagus. Hu sebagai? Hu-nya sebagai objek ya. Ini kan objeknya udah tadi, a'do'a. Sebagai hu-nya mudhaf ilaih. Ya. Wa sebagai wa-nya sebagai atof
Al-wajibatu. Al-wajibu sebagai mubtada. Hiya. Ya. Hiya sebagai khobar. Lil marid. Jar majrur. Inda. Inda zorof. Al-ajzi. Al-ajri mudafilai. Ajzi dari kata apa? Ajzi. Ajzi, ajaza. Ajaza, bagus. Ajaza. Ini masdar dari ajaza. Artinya ajaza itu lemah atau tidak mampu. Lemah atau tidak mampu. Tidak mampu. Ajaza ya'jizu. Ajazan. Ajazan. Oke, bagus. Selanjutnya. Faslun. Nah, ini bab zakat ini. Jadi bab tentang isti'anah. Ini bab zakat. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in. An-na'amu wan naqdani wal mu'asyaratu wa amwalut tijarati wa wajibuha rubu'u usyrin rubu'u usyri qimati urudit tijarati warrikazi wal ma'dani. Ya, silakan. Ada yang sulit kata-katanya. Ma'dan apa ya ma'dan? Ma'dan artinya tambang. Ya, maksudnya wal ma'danu apa ya wal ma'dani? Wal ma'dani. Oh, enggak ma'dani ya. Oh, wal ma'dinu, betul, wal ma'dinu, warrikazu wal ma'dinu. Ini atofnya ke an-na'amu. Ma'dinu kan ya. Ya, wal rikazu wal ma'dinu. Anwa'in apa, Pak? Anwa artinya macam-macam. Oh, macam-macam. Nau'un anwa. Oh, macam-macam. Wanaqdani. Rubu'u usyrin qimati urudit tijarati. Ini idofahnya banyak sekali. Iya, ya. Silakan. Al-amwalu adapun harta ya, Pak. Harta-harta allati yang talzamu wajib. Olah dari kata apa? Lazima yalzamu. Lazima yalzamu. Fiha di dalamnya. Di dalam amwal. Ya. Apa yang wajib? Zakat. Az-zakatu. Ini fa'ilnya siapa? Talzamu ini. Talzamu ini kan tak awalnya, berarti fa'ilnya mu'annas. Ya. Zakat harta-harta yang wajib di dalamnya zakat. Gitu. Harta-harta yang wajib di dalamnya zakat. Sittatu adalah 6 anwa'in. Macam-macam. 6 macam maksudnya. 6 macam. Ya. Yaitu an-na'amu. Apa na'am? Hewan. Ya, hewan ternak. An-na'amu itu 3. Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing.
dan sejenisnya. Itu na'am, yang dimaksud na'am itu. Ada zakatnya. Binatang ternak gitu ya Ustaz. Binatang ternak tapi itu. Kalau ayam nggak ada. Oh, nggak ada. Bebek, ayam, burung. Banteng, Nggak gajah. ada zakatnya Ustaz. Kalau banteng ikutnya sapi. Kalau gajah nggak ada. Gajah kerbau Ustaz. Ya Kerbau, Ustaz. Kerbau Kuda. ikutnya sapi. Oh ikut sapi juga. Kalau kuda, Kuda nggak ada. Kan suka Berarti dimakan. berarti apa tuh? Sapi, unta. Unta, sapi, kambing. Tapi kambing unta. Kambing itu kan ada domba, ada biri-biri, ada kambing Jawa, kambing gembel. Jenisnya ya. Jenisnya ya. Jenis-jenisnya. Aduh, ini ketutup ya. Ketutup nggak di situ, Bu? Enggak. Enggak Ustaz. Jelas. Wan nakdani dan nakdan. Apa nakdan? Emas dan perak. Ini nakdun. Nakdun itu asal artinya itu apa? Mata uang. Oh gitu. Nakdun itu mata uang. Maksudnya mata emas perak gitu? Zaman dulu itu kan mata uangnya emas perak. Oh gitu. Dinar itu emas. Kalau dirham itu perak. Ya. Makanya sekarang uang kertas itu wajib zakat. Ya. Wal mu'asyaratu. Ya, mu'asyarat itu ya hasil pertanian. Hasil pertanian. Hasil pertanian. Mu'asyarat. Kenapa dinamakan mu'asyarat? Karena wajibnya 1/10. 1/10. Oh. 1/10. Iya. Kalau tidak diairi sendiri, kalau dibiarkan. Tapi kalau di open sendiri, wajibnya 1/5. Ya, kalau di open sendiri, ya diairi sendiri, dipupuk sendiri, perlu dirawat. Nah, itu 1/5. Ada biaya berarti kalau ada biaya 1/5. Kalau ada biaya 1/5, kalau nggak ada 1/10. Kalau alami 1/10. Iya. Kalau pertanian teknis, Ustaz, kan sekarang banyak Itu pertanian biaya teknis itu. Ya, Ustaz ya. Teknis gimana tuh? Ya, airnya udah irigasi itu setiap tahun juga ada iuran itu. Terus Oh, itu biaya. Biaya itu. Oh ya, kalau ada biaya itu 1/5. 5%. 5%. Yang alami 5 gitu ya. Yang alami 10. Kebanyakan sekarang itu pakai biaya 1/5. Jarang orang bertani itu dibiarin udah panen. Yang panen biaya. Banyak rumputnya. Iya. Wong udah diopenin aja suka gagal kan. Mungkin di Arab dulu kurma mungkin dibiarin aja udah panen kali. Kayaknya ya Pak. Baik. Kurmanya belum alaman tuh. Wa amwalut tijarati dan harta perdagangan. Harta perdagangan, barang-barang perdagangan maksudnya. Itu berapa tuh? Ya berapa persen tuh? Ini wajibuha, adapun kewajibannya ini amwalut tijarah ruba'u usyrin. Ruba'u usyrin. 1/10. 1/4 dari 1/10. Oh, 1/4 dari 10. Berapa? Berapa ya? 1/4 dari 2,5%. Oh, 2,5%. 2,5%. Qimati urudit tijarati. Nilai, qimah itu nilai. Urudi barang-barang at-tijarati perdagangan. Jadi zakatnya adalah 2/5% dari nilai barang perdagangannya. Itu harus nunggu setahun, setahun Iya, dari nunggu itu. setahun. Bukan pada saat kita itu, Pak. Bukan, setelah udah 1 tahun. Oh gitu. Dan sudah sampai nisab. Nisabnya berapa, Ustaz, kalau jualan itu? 85 gram emas.
Kalau belum nyampe tetap juga 85 nggak wajib. Oke, keluar Iya. zakatnya. Iya. Kalau belum sampai situ ya nggak wajib. 85 Berarti besar ya. Oh ini Pak Ustadz. Satu utamanya 1.085.000 baru wajib zakat. Kalau ini Pak Ustadz mengontrakkan rumah gitu, itu wajib zakatnya pada saat itu atau gimana? Kalau mengkontrakkan rumah, ini ada yang ada yang mengkiaskan dengan pertanian. Oh gitu. Iya. Jadi Kontan waktu itu ya. Uangnya dapat gitu. Setiap dapat dikeluarkan, iya. Kayak panen gitulah, kayak orang lagi panen. Kalau sudah sampai nisabnya tapi ya. Iya. Kayaknya banyak kontrakannya Bu Eli ini. Enggak sih. Ada aja. Warikazu dan apa tuh warikazu? Harta terpendam. Oh, itu mah harta karun kali. Harta karun. Harta karun. Harta karun ini harta orang zaman dulu. Semua nemu harta karun gitu ya. Maka wajib zakat. Ini zakatnya ini kalau tidak salah 20% ini. Iya, 20% saya pernah dengar. Wal banyak gitu. Wal ma'dinu dan barang tambang. Oh gitu. Barang tambang. Baik, silakan yang mau baca. Yang terakhir kata tulang yang tadi terakhir ma'dinu ya. Wal ma'dinu barang tambang. Kimati tadi apa ya? Kimati urut. Nilai. Kimah itu nilai. Nilai coba. Nilai. Jadi nilainya itu berapa? Sumama kita jualan baju, maka nanti di akhir tahun dinilai satu toko itu nilainya berapa, barangnya itu diuangkan dapat berapa. Nah, nanti dari situ yang dikeluarkan zakat. Boleh Ustaz coba baca ya. Ya, silakan Pak Marto. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal menerangkan al-amwali, adapun harta-harta allati yang talzamu wajib fiha di dalamnya as-zakatu zakat. Sittatun adalah 6 anwa'in macam. An-na'amu ya. Terus Pak? Ustaz, aku geser dulu. Dari mana yang geser, ngebor, Pak? Lagi ngebor. Yang ngebor tembak. Ada aja. An-na'amu adapun barang yaitu ternak, binatang ternak, yaitu ya an-na'amu yaitu binatang ternak, wa naqdani dan mas perak, wal mu'as tarot dan hasil pertanian ya Ustaz. Iya. Tijarotan perdagangan. Tijaroti wa amwalul tijaroti. Wa amwal tijaroti dan perdagangan. Wa dibuha. Adapun wajibuha adapun ya Ustaz. Iya, itu mubtada lagi. Adapun yang wajib kewajibannya tadi apa? Amwalut tijarah. Wajibuha dan adapun kewajiban wa amwali tijarati Rabu'un asyara 40. Rubu'u usyri 40 Ustaz ya. Rubu'u usyri itu 2/5 2,5%. Rubu'u usyri 2/5% kimati nilainya ya. Iya, nilai urudit tijarati. Ini nyambung terus nih.
Oh, ya mati urudil tijarati nilai apa Ustaz? Urudut barang perdagangan. Nilai perdagangan. Barang perdagangan. Nilai barang perdagangan. Warikazu. Warikazu dan barang yang terpendam atau harta karun. Wal mu'adan. Ma'din. Wal ma'adin dan barang. Ma'dinu. Wal ma'dinu dan barang. Tambang. Tambang. Iya. Allah bisa. Baik. Al-amwalu artinya sebagai apa? Mubtada. Allati Mausul. Mausul. Talzamu. Ilmu mudhari dari kata lazima yalzamu fiha jar majrur az-zakatu mudaf ilai az-zakatu Zakatu. zakatu Khobar. Fa'il. Apa ya? fa'il dari Talzamu. talzamu. Ini kan awalannya ta, berarti fa'ilnya Muannas. Sittatu. Khobar. Khobar dari al-amwalu. Anwa'in. Mudhaf ilaih. An-na'amu. Badal. Wa. Atau An-naqdani. Ma'tuf. Wa. atau Al-mu'asyaratu. Ma'tuf. Kemana? Naam. An-na'amu. An-na'am. Wa. Atau Amwalu. atau At-tijarati. Mudhaf ilaih. Wa. atau Wawu isti'naf. Istinaf. Wajibu. Wajib. Mubtada. Ha. Ruba'u. Khobar. Usyri. Qimati. Urudi. At-tijarati. Ada berapa isim ini didhofahkan? 5. Wa. atau Ar-rikazu. Ma'tuf kemana? An-na'amu. Ini yang ke-5. Warikazu dan zakat rikaz, barang temuan. Wal ma'dinu. Atau ma'tuf. Wallahu a'lam. Baik. Tanya boleh. Silakan Bu. Di dalam Yasinan, kitab kecil Ustadz tuh ya, dalam berdoa kan ada situ hamdan kasiron. Itu penulisannya betul salah Ustadz? Hamdan kasiron. Hamdan kasiron, betul. Betul ya? Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Hamdan kasiron. Wayu api. Pokoknya begitulah kalian semua gitu, betul ya Ustadz ya? Hamdan kasir, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Dan syakirin. Mungkin yang dimaksud Ustaz. Kok nasab awalnya? Oh, pertamanya nasab. Pertamanya gimana? Hamdan kan syakirin, hamdan na'imin. Oh, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ya itu hamdan artinya hamdan syakirin artinya pujiannya orang-orang yang bersyukur. Itu maf'ul mutlak. Oh, maf'ul mutlak. Iya. Tapi benar. Alhamdulillah hamdan syakirin. Penulisannya udah benar ya Ustaz? Hamdan na'imin. Kalau hamdan syakirin betul. Cuma hamdan na'imin ini na'imin itu artinya apa? Na'imin. Orang yang minta pertolongan.
Dari nikmat apa itu? Iya, mungkin orangnya arti asalnya menginginkan pujiannya orang-orang yang mendapat nikmat. Iya kayaknya. Kalau orang yang mendapat nikmat itu mun'amin, hamdal mun'amin. Oh. Entah itu apa maksudnya apa, saya juga kurang tahu. Memang itu diperselisihkan di apa? Dikoreksi lah. Dikoreksi itu struktur bahasa Arabnya itu di Arab nggak ada sih. Di Arab nggak ada, yang ada di Indonesia. Kalau di Arab itu langsung alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah langsung. Oh gitu. Kalau di Indonesia kan alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu gitu. Iya. Tapi yang saya tanyakan itu penulisannya tuh benar Ustaz, susunannya hamdan syakirin gitu. Ya Benar itu diperselisihkan dari sisi maknanya. Maknanya itu. Kalau penyusunannya benar, cuma redaksinya kurang tepat. Kalau naimin, hamdan naimin. Yang betul apa tadi? Hamdan yafi. Hamdan. Yang benar ya langsung. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya itu kalau mengabaikan syakirin dan naimin. Maksud saya kalau naiminnya dibetulkan harusnya yang hamdal mun'amin gitu. Hamdan apa hamdal? Hamdal mun'amin. Oh, hamdal mun'amin. Iya, pujiannya orang-orang yang diberi nikmat gitu. Oh, mun'amin. Mun'amin ya. Iya, itu juga sebenarnya kurang pas juga. Orang yang diberi nikmat kan belum tentu memuji kan? Iya benar. Yang memuji kan syakirin tadi, hamdas syakirin. Yang bersyukur gitu Ustaznya. Hak pujiannya orang-orang yang bersyukur. Bersyukur. Jadi ada gimana lagi? Soalnya hamda syakirin gitu aja ya? Iya, langsung aja nggak apa-apa. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu langsung. Pak Ustaz, kalau yang zikir seperti itu maksudnya yang hamdan saya kira yang gitu. Itu nggak usah pakai tajwid yang gitu ya Pak? Nggak apa-apa, itu kan bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran harus tajwid. Kalau selain Al-Quran tidak wajib. Tapi kadang-kadang saya dengar bapak-bapak kalau itu suka yang kalimat yang ada di Al-Quran nggak pakai tajwid tuh. Kalau untuk doa, Iya, untuk doa nggak apa-apa. Tapi kalau untuk Al-Quran itu yang nggak boleh. Oh iya. Maksudnya walaupun itu kalimat dari Al-Quran itu Pak. Iya. Kayak di ayat apa namanya? Kayak insya Allah itu kan Al-Quran juga. Iya. Ibu kalau ngomong insya Allah pakai tajwid nggak? Enggak juga ya Ustaz. Iya betul-betul. Pakai dong insya Allah. Insya Allah. Kalau insya Allah berarti 5 harokat Bu. Insya Allah. Karena kita baca insya Allah aja Ustaz ya. Buat kita tweet. Suka bingung kan kalau itu ini pakai tajwid ya gitu. Ya, ada lagi? Nanya Dad. Silakan. Ya, ini sebetulnya rangkaian wirid dan doa setelah sholat itu dipimpin imam atau sendiri-sendiri gitu. Kalau misalnya antara jahar dan siri, mungkin bisa jahar, mungkin bisa siri, terserah. Cuman maksud yang saya tanyakan harus dipimpin imam enggak? Dua-duanya ada di hadisnya. Dua-duanya ada. Sendiri-sendiri ada, dipimpin sama imam juga ada gitu. Jadi dua-duanya benar, tidak ada yang salah. Dua-duanya dipraktekkan di zaman Nabi gitu. Hadisnya ada. Yang sendiri-sendiri juga ada di zaman Nabi gitu. Iya. Apalagi di masyarakat kan banyak orang yang nggak hafal bacaan wirid kan. Kalau diem-diem nanti yang awam-awam dia mau ngomong apa bingung. Akhirnya bukanya HP. Nah, satu lagi Dad. Kalau misalnya imamnya nggak wiridan, maksudnya kan berarti kan membiarkan jamaahnya sendiri-sendiri. Itu dibolehkan nggak
terus Boleh. langsung bukan maksudnya gini, ada jamaah yang langsung mengeraskan bacaan terus mimpin dan diikuti jamaah yang lain gitu. Itu maksudnya gini, maksudnya kayaknya seakan-akan nggak terima kalau imamnya hanya diam gitu. Yang penting semuanya itu rito, tidak ada yang terganggu, nggak apa-apa. Iya. Ternyata ada kasusnya seperti itu, imamnya diam, bahkan sholat sebelumnya waktu bukan sholat yang jahar ya, waktu sholat siri waktu asar itu imamnya sudah bilang silakan dilanjutkan dengan zikir sendiri-sendiri, monggo dilanjut tapi sendiri-sendiri gitu. Pertama udah yang menyampaikan imamnya sendiri. Nah, itu pada saat sholat isya terus imam yang sama diam, harapannya jamaah sudah pada tahu. Ternyata ini enggak ada jamaah yang kayaknya nggak nerima gitu, langsung dia mengerasan bacaan seakan-akan yang ngambil alih mimpinnya imam wiridan gitu. Ya itu itu masalah teknis aja ya. Masalah teknis yang seperti itu harus dihadapi dengan saling memahami gitu ya. Imamnya juga harus memahami, yang tadi yang menyerobot juga harus memahami gitu. Itu masalah teknis. Pada intinya dua-duanya betul, dua-duanya benar, dua-duanya ada di zaman Nabi. Ya, yang berzikir keras juga ada, yang tidak keras juga ada, dua-duanya betul. Jangan merasa paling benar sendiri gitu. Satu lagi Ted. Satu lagi terus sampai maghrib. Ya. Nah, terus ini kasusnya begini. Setelah sholat kan setelah pikiran selesai ada yang saling berjabat tangan, maksudnya menghampiri imam terus berjabat tangan, ada yang tidak. Nah, pertanyaannya sebenarnya lagi wirid terus dadak terus mempercepat bacaannya demi mengejar salaman dengan imam, terus habis itu nggak melanjutkan wiridan, itu gimana tuh? Kan seakan-akan mendahulukan yang salamannya daripada wiridnya gitu loh. Imam mau kemana emang? Selesai, maksudnya setelah tadi mimpin wirid selesai, kebetulan ini kan jamaahnya kan masbuk. Kalau wirid itu kan bisa dilanjutkan sendiri. Kalau salaman dengan imam, kalau imam udah pergi kan nggak bisa salaman lagi. Iya. Mungkin karena itu. Tapi nggak dilanjut, nyatanya nggak dilanjut, selesai sudah bareng keluar gitu. Iya nggak apa-apa, mungkin dia pengen dapat berkahnya imam gitu kan. Iya. Satu lagi Ustaz. Satu lagi. Satu lagi Ustaz. Ini jadikan jalan ini. Ini masalah doa kunut Ustaz. Doa kunut itu dari awal sampai akhir itu kan yang utama itu kan ada yang standar Ustaz ya. Itu ada 12 poin kan itu. Dari Al-Mahtina sampai sholawat itu. Nah itu kalau misalnya dijahar semua gimana, atau kadang kan ada yang ke-6 itu disir. Itu gimana yang utama Ustaz? Yang bagusnya gitu, afdolnya. Yang utama yang disir ya disirkan, yang jahar dijaharkan. Itu. Kalau ternyata dia menjaharkan yang sir, hukumnya makruh. Itu. Karena yang dicontohkan Nabi kan disirkan. Itu. Takutnya nanti dikira jamaah ini baca apa, kan kadang gitu. Diam sejenak gitu imamnya, tiba-tiba terus wastainu itu doa lagi kan. Oh ya, itu masalahnya berarti karena kebodohan. Kalau kebodohan berarti harus diajari. Diajari. Memang di masyarakat itu banyak bertengkar bukan karena tapi karena nggak belajar. Karena nggak belajar dan tidak saling memahami itu. Kadang udah belajar tetapi merasa paling pintar sendiri, akhirnya kelompok lain dianggapnya salah semua. Atau yang belajar ngasih tahu yang nggak belajar ya, dan yang dikasih tahu nggak mau deh. Ya itu karena tidak memahami, ya kan?
Belajar Maksudnya- tapi tidak belajar memahami. Maksudnya ingin memberitahu tapi salah tangkap karena dia merasa apa gitu kan. Ya itulah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.